Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam untuk semua mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan kalian walaupun dengan online ya. Kemarin kita sudah ketemu, sekarang hari ini kita juga ketemu. Nah, sekarang adalah pertemuan terakhir kita untuk face to face ya, tapi pertemuan yang untuk konsultasi, masalah tugas atau apanya, itu nanti bisa lewat chat, di grup, atau ketemu dengan saya langsung ya. Kita sudah membahas mengenai persidangan perdata. Sekarang kita membahas mengenai persidangan pidana, dan saya harapkan persidangan pidana ini bisa selesai dalam satu malam ini. Ya, jadi saya mau kasih waktu buat mahasiswa untuk mengerjakan UTS-nya. UTS-nya nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Oke, saya langsung aja share screen ya. Baik, materi sudah saya kirimkan ke grup WhatsApp dan semoga sudah ada beberapa yang membacanya. Tapi kalau misalnya masih belum karena ada kegiatan yang lain, ya kita akan pelajari ini bersama-sama. Jadi pertemuan kita hari ini tentunya yang belum kita bahas adalah mengenai sidang pidana. Kalau mengenai kasus, kayaknya sudah saya kirimkan 5 kasus ya. 3 kasus perdata dan 2 kasus pidana. Itu akan kita bahas nanti. Sehabis kita membahas sedikit teori mengenai sidang pidana ini. Oke. Bentar ya. Oke. Seperti Anda lihat di layar bahwa pidana itu adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi untuk orang tersebut atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Jadi pidana dapat berbentuk hukuman atau tindakan. Pidana hukuman juga merupakan pembalasan atau pengimbalan. Apa imbalannya? Apa imbalnya gitu ya? Terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan itu adalah untuk perlindungan masyarakat untuk pembinaan si pembuat. Demikian garis besar daripada pidana ya. Kemudian dari perbuatan pidana atau tindak pidana ini dibagi atau dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut dengan kejahatan, ada juga yang disebut dengan pelanggaran. Kejahatan ini dirumuskan dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kalau saya bisa sampaikan bahwa ada beberapa contoh kejahatan yang dirumuskan dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya itu kejahatan terhadap keamanan negara. Kemudian contohnya apa? Seperti makar, penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, dan juga penghasutan terhadap keamanan negara. Kemudian contoh kejahatan lain terhadap penguasa umum, itu seperti pemberontakan, penganiayaan terhadap pejabat umum, dan juga penghinaan terhadap pejabat umum. Contoh kejahatan selanjutnya yang dirumuskan oleh buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu selanjutnya yaitu kejahatan terhadap kesusilaan, seperti perzinahan, persetubuhan dengan anak di bawah umur, dan juga pencabulan. Contoh yang lainnya ada kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penadahan, ataupun juga penggelapan. Ada juga kejahatan terhadap kesehatan, seperti apa? Pembunuhan, penganiayaan, ataupun pengerusakan kesehatan. Ada kejahatan terhadap ketertiban umum, seperti perkelahian, pengerusakan, dan juga penganiayaan.
Kemudian ada kejahatan terhadap hak asasi manusia. Contohnya seperti penghilangan orang, ada penyiksaan, ada juga perbudakan. Jadi, setiap kejahatan ini memiliki rumusan dan juga sanksi pidana yang berbeda-beda. Rumusan kejahatan itu diatur dalam buku kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dapat ditemukan pada pasal-pasal yang terdapat pada buku tersebut. Kemudian kita membahas mengenai pelanggaran. Pelanggaran itu apa? Pelanggaran ini adalah tindak pidana yang dirumuskan pada buku ketiga KUHP. Jadi, ada beberapa hal yang termasuk dengan pelanggaran. Kita ambil contohnya adalah pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran terhadap keamanan umum, ya, seperti pengerusakan, penganiayaan, dan juga pengancaman. Nah, yang tadi ada pelanggaran terhadap ketertiban umum, seperti apa? Perkelahian, kerusuhan, dan juga penghinaan, itu juga mengganggu ketertiban umum. Kemudian pelanggaran terhadap kesusilaan itu contohnya seperti pelecehan seksual, perzinahan, dan juga persetubuhan dengan anak di bawah umur. Pelanggaran terhadap harta benda, seperti pencurian dengan pemberatan, penadahan, dan juga penggelapan. Sama juga seperti kejahatan tadi ya, ada pelanggaran terhadap kesehatan, terhadap lingkungan hidup. Nah, terhadap lingkungan hidup itu seperti apa? Seperti pencemaran lingkungan dan pengerusakan sumber daya alam. Ada lagi pelanggaran terhadap tata tertib dan juga disiplin kepolisian, seperti penyalahgunaan wewenang dan juga pelanggaran tugas. Ada pelanggaran terhadap tata tertib dan juga disiplin pegawai negeri contohnya. Seperti apa? Penyalahgunaan wewenang dan juga pelanggaran tugas. Jadi setiap pelanggaran ini memiliki rumusan dan juga sanksi pidana yang berbeda-beda. Rumusan daripada pelanggaran tersebut itu diatur dalam buku ketiga KUHP dan dapat ditemukan pada pasal-pasal yang terdapat pada buku tersebut. Biasanya anak hukum, kamusnya dia pertama yang dia beli itu adalah KUH pidana dan juga KUH perdata. Jadi pastikan juga Anda sudah sampai semester 7, pastikan juga tuh ada koleksi itu di rumah. Ya, oke. Walaupun kita juga bisa, atau di HP, kita bisa update melalui online gitu ya. Upload melalui online. Nah, kita melangkah sekarang mengenai acara. Karena kita kan membicarakan sebenarnya mengenai tahapan persidangan. Nah, kalau tahapan-tahapan di dalam hukum acara pidana, ini pasti sudah dapat Anda pelajari pada saat perkuliahan hukum acara pidana. Yang pertama itu adalah penyelidikan. Penyelidikan itu adalah tahap awal ya dari proses hukum acara pidana, di mana petugas yang berwenang ini melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti awal terkait dengan dugaan tindak pidana. Masih dugaan, ya. Kemudian tahap yang selanjutnya ada penangkapan. Kalau berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan cukup bukti yang menunjukkan kemungkinan terjadinya tindak pidana dan adanya kebutuhan penahanan, maka tersangka dapat ditangkap. Ingat ya, ada kata-kata yaitu adanya kebutuhan penahanan. Jadi terkadang juga kita bisa melihat di media bahwa kok dia sudah dalam tahap penyelidikan kok dia belum ditahan. Gitu ya, ada alasan-alasan tertentu. Kemudian, nah ini penahanan. Penahanan yaitu jika tersangka ditangkap, dia dapat ditahan sementara untuk proses selanjutnya. Jadi ada penahanan di mana mungkin harus lanjutkan proses-proses yang selanjutnya, di mana mungkin dikhawatirkan tersangka tersebut melarikan diri atau hilang gitu ya. Yang pastinya sih melarikan diri dan sebagainya. Atau mangkir mungkin dari panggilan dan sebagainya. Kemudian tahapan yang keempat yaitu penyidikan. Penyidikan itu tahap di mana penyidik ini melakukan penyidikan secara lebih mendalam untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat terkait dengan dugaan tindak pidana. Nah, setelah itu semua selesai, ada yang disebut dengan penuntutan. Jadi setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum atau biasa kita sebut dengan JPU, ini nanti akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka.
mengajukan dakwaan kepada tersangka. Akhirnya, apabila cukup bukti mengajukan dakwaan terhadap tersangka itu, maka dimulailah persidangan. Persidangan ini adalah tahap di mana sidang pengadilan itu dilakukan untuk memutuskan apakah tersangka ini bersalah atau tidak bersalah. Dan yang terakhir, setelah proses persidangan itu berjalan, barulah namanya eksekusi hukuman. Nah, kalau misalnya tersangka dinyatakan bersalah, maka akan dilakukan eksekusi hukuman sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi tahapan-tahapan ini yang semua saya sebutkan tadi itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Ya. Nah, sekarang tentunya kita yang berhubungan dengan peradilan semua adalah tahapan proses perkara pidana di pengadilan negeri. Ya. Apa tahapan-tahapannya? Nah, ini yang harus Anda simak dengan baik ya, karena hal ini akan menjadi salah satu skenario bahwa seluruh kelompok yang nanti akan mendapatkan kasus pidana, hal-hal ini akan dilakukan. Ya. Yang pertama yaitu pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Apa sih surat dakwaan itu? Nanti pada sesi terakhir ini saya akan berikan Anda contoh surat dakwaan seperti apa. Ya. Jadi surat dakwaan itu adalah dokumen tertulis itu berisi tuduhan resmi terhadap terdakwa atas tindak pidana yang diduga dilakukan dia. Jadi dokumen ini disusun oleh jaksa penuntut umum dan digunakan sebagai dasar dalam sidang pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi apa? Harus memenuhi syarat formal dan juga material, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apa fungsinya dari surat dakwaan itu? Jadi, surat dakwaan ini berfungsi untuk memberikan pemberitahuan resmi kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan. Kemudian sebagai dasar pada sidang pengadilan. Hakim dan juga pihak yang terkait menggunakan dokumen ini dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan proses sidang. Selanjutnya, pada dakwaan pun sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum bagi penuntut umum. Kemudian dakwaan ini berfungsi juga sebagai dasar dan juga sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Dasar pertimbangannya dalam penjatuhan keputusan bagi hakim. Selanjutnya fungsi dari surat dakwaan ini bisa sebagai dasar bagi terdakwa. Nah, bagi terdakwa ini juga berfungsi sekali untuk mempersiapkan pembelaan dirinya. Jadi yang kita ketahui bahwa surat dakwaan itu kan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Jadi surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan material sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ada beberapa jenis surat dakwaan yang dapat digunakan dalam proses peradilan pidana. Itu ada dakwaan tunggal, ada yang namanya dakwaan alternatif, ada yang namanya dakwaan subsidiar, ada yang namanya dakwaan kumulatif, dan juga ada dakwaan kombinasi. Kalau tadi yang saya sebutkan adalah dakwaan tunggal, itu surat dakwaannya itu hanya memuat satu tindak pidana saja yang didakwakan. Dan tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Kemudian yang saya sebutkan selanjutnya adalah dakwaan alternatif. Kalau dakwaan surat alternatif itu adalah surat dakwaan yang memuat dua atau lebih itu tindak pidana yang didakwakan. Tapi cuma satu tindak pidana yang dapat dibuktikan. Jadi kan alternatif. Kalau alternatif, kalau tidak ini ya ini, kalau tidak ini ya ini. Jadi bukan dua, dia satu. Walaupun didakwakannya lebih, dua atau lebih, tapi akan dipilih satu tindak pidana yang dapat dibuktikan. Yang dapat dibuktikan. Ya. Kemudian ada yang namanya dakwaan subsidiar. Surat dakwaan yang memuat dua atau lebih tindak pidana yang didakwakan, tapi hanya satu tindak pidana yang dapat dibuktikan. Dan tindak pidana lainnya merupakan pelengkap dari tindak pidana yang dapat dibuktikan. Jadi yang satunya merupakan pelengkap saja. Ya.
Kemudian ada dakwaan kumulatif. Kalau dari kata kumulatif kita sudah tahu ya, bahwa pasti akan memuat 2 atau lebih. Jadi dakwaan kumulatif adalah surat dakwaan yang memuat 2 atau lebih tindak pidana yang didakwakan. Dan semua tindak pidana itu harus dibuktikan satu demi satu. Harus dia buktikan. Karena sudah mengeluarkan surat dakwaan dari yang disebut dengan dakwaan kumulatif. Ada namanya lagi, yang terakhir yaitu surat dakwaan kombinasi atau dakwaan kombinasi. Jadi surat dakwaan ini yang menggabungkan antara elemen-elemen dari jenis dakwaan yang lainnya. Kalau kombinasi itu sudah pasti terjadi kasus yang memiliki kompleksitas ya, dan memerlukan pendekatan yang lebih luas. Oke. Nah, kalau kita mau memperdalam lagi mengenai jenis-jenis surat dakwaan, itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang berlaku di Indonesia. Surat dakwaan sekali lagi harus memenuhi syarat formal dan juga syarat material sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, karena kita tadi membahas mengenai syarat formal dan juga syarat material, kemudian muncul pertanyaan, apa sih syarat formalnya, apa sih syarat materialnya? Syarat formal dan material dari surat dakwaan itu, kalau dari formalnya ada nama lengkap terdakwa, tempat lahir terdakwa, umur atau tanggal lahir terdakwa, tempat tinggal terdakwa, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin terdakwa, kebangsaan terdakwa, agama terdakwa, tanggal pembuatan surat dakwaan, dan juga tanda tangan jaksa penuntut umum. Nah, itu harus ada. Kemudian kalau syarat materialnya, yaitu waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Kita biasanya nyebutnya dengan tempus delicti dan juga locus delicti. Syarat material yang lainnya yaitu perbuatan yang didakwakan itu harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya. Jadi hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu juga menjadi syarat material. Jadi hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu dapat menimbulkan masalah, baik itu memberatkan ataupun juga meringankan, itu akan menjadi juga syarat material daripada surat dakwaan. Nah, dari kedua syarat itu harus dipenuhi supaya surat dakwaan dapat dijadikan dasar di sidang pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan material sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum. Nah, ini juga salah satu cara bagi penegak hukum yang lainnya, yaitu advokat, bagaimana dia melihat apakah surat dakwaan jaksa ini sudah memenuhi syarat-syarat material itu. Kalau tidak, ya itu bisa diperjuangkan juga di pengadilan. Ya, oke. Kemudian yang kedua Anda lihat adalah pembacaan eksepsi oleh terdakwa atau penasehat hukum, jika ada. Apa itu eksepsi? Oke, jadi pembacaan eksepsi oleh terdakwa itu atau biasanya diwakili dengan penasihat hukumnya ya, adalah tahapan di mana proses persidangan itu setelah pembacaan surat dakwaan oleh JPU. Eksepsi atau kita bilang adalah tangkisan ya, itu adalah jawaban atau tanggapan dari terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Jadi, eksepsi itu hanya diajukan untuk hal-hal yang bersifat formalitas. Eksepsi hanya diajukan untuk hal-hal yang bersifat formalitas dan tidak langsung mengenai pokok perkara. Ya. Jadi setelah dakwaan dibacakan oleh JPU, hakim akan menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengajukan eksepsi atau tidak. Makanya tadi di sini ada bilang penasihat hukum jika ada eksepsi. Ya, di sini ada jika ada. Jadi eksepsi ini kalau memang akan ada eksepsi, nah, hakim akan memberikan kesempatan nih kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk membuat ataupun menyusun eksepsi untuk dibacakan pada sidang yang berikut. Oke, eksepsi adalah hak terdakwa atau penasihat hukum. Bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis. Tapi biasanya sih disampaikan secara tertulis ya.
biar lebih terkonsep gitu lah. Nah, akan tetapi eksepsi ini terdakwa dapat juga menguntungkan atau mengemukakan argumentasi yang menguntungkan dirinya. Di sini kan dia bisa bilang, namanya tangkisan. Jadi dia hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang di dakwaan di luar dalam pokok perkara ya, itu bisa disampaikan di dalam eksepsi. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa eksepsi ini pasti akan menjadi hal yang penting bagi terdakwa atau penasihat hukum karena dengan mengajukan itu dapat membuat argumen yang menguntungkan dirinya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu tanggapan atas eksepsi oleh jaksa penuntut umum. Ini apa? Tadi eksepsi oleh terdakwa, ditangkis lagi oleh jaksa penuntut umum. Jadi tanggapannya seperti apa? Diberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menanggapi. Makanya ada istilah jika ada ya. Oke, kalau secara singkat, jadi tanggapan atas eksepsi oleh JPU itu adalah tahapan proses persidangan pidana setelah terdakwa atau penasihat hukum itu membacakan eksepsinya. Dan setelah itu, JPU akan memberikan tanggapan atas eksepsi yang diajukan. Oke, oleh terdakwa ataupun penasihat hukumnya boleh. Jadi tanggapan ini akan berisi jawaban atau tanggapan jaksa penuntut hukum terhadap eksepsi ini. Ya, tanggapan atas eksepsi ini dapat berupa penolakan atau penerimaan atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa ataupun penasihat hukumnya. Dan ini tahapan-tahapan ini bisa menjadi dasar hakim dalam memutuskan apakah eksepsi itu dapat diterima atau tidak. Oke. Kemudian di tengah-tengah perjalanan itu ada putusan sela. Nah, ini kalau misalnya ada eksepsi pasti akan ada putusan sela. Ya, karena untuk memutuskan apakah eksepsi ini diterima atau tidak. Apa itu putusan sela? Jadi putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam proses persidangan pidana sebelum putusan akhir yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat di dalam suatu dakwaan. Jadi putusan sela ini harus diucapkan dalam persidangan dan hanya dilakukan dalam surat pemberitaan persidangan. Tujuan dan fungsinya putusan sela ini adalah untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dilakukan. Putusan sela ini dijatuhkan oleh hakim ketika proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung atau dilakukan di sela-sela pemeriksaan perkara oleh hakim di sidang pengadilan. Putusan sela dapat berupa putusan yang disebut dengan preparatoir, putusan interlocutoir, ada putusan insidentil, dan juga putusan provisionil. Ya, itu Anda bisa pelajari lagi ya. Jadi putusan sela akan dibacakan setelah eksepsi beserta tanggapan-tanggapannya. Putusan sela diatur dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dan itu menjadi bagian dari putusan pengadilan yang bersifat formil, tapi itu bukan putusan akhir ya, yang berkaitan dengan surat dakwaan. Contohnya mungkin salah satunya adalah dari putusan sela itu ada amar putusan yang menyatakan bahwa hakim itu menyatakan bahwa menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. Jadi di saat lawyer itu atau kuasa hukumnya itu membuat eksepsi, ternyata eksepsi itu ditolak semua oleh hakim. Itu bisa. Ya. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa betul adanya, namun bukan merupakan perbuatan pidana. Ternyata bukan perbuatan pidana. Di eksepsi itu disampaikan bahwa ini bukan perbuatan pidana, mungkin ini masih dalam tahapan perbuatan melawan hukum, mungkin seperti itu ya. Atau mungkin ada dasar-dasar dari perjanjian yang akhirnya seharusnya dibawa ke ranah perdata, bukan ke ranah pidana. Ada juga putusan sela yang menerima eksepsi. Ya, ada juga putusan sela yang seperti tadi saya sampaikan menolak eksepsi. Ada putusan sela yang malah menyatakan bahwa mengatur jalannya pemeriksaan pidana. Kemudian ada juga putusan sela yang berisi perintah pembuktian dan yang dapat mempengaruhi pokok perkara. Itu bisa. Oke. Kemudian yang nomor 5 yaitu pembuktian.
pemeriksaan alat bukti dan juga barang bukti. Nah, di sini kalau Anda nanti mendapatkan kasus pidana, pemeriksaan alat bukti dan juga barang bukti, ini yang harus Anda persiapkan juga. Barang buktinya apa? Misalnya, contohnya adalah kasus ruda paksa. Barang buktinya mungkin pakaian dalam. Itu Anda juga harus tampilkan bahwa itu merupakan salah satu barang bukti. Atau misalnya bahwa ada dari rekaman dari HP, itu misalnya, itu bisa. Ya, mungkin yang bisa dibuktikan bahwa pada saat terjadinya hal seperti itu, sempat-sempatnya mungkin si korban itu merekam kejadian pemaksaannya dia dan sebagainya. Nah, itu juga nanti harus Anda buktikan di pada peradilan semu apabila Anda mendapatkan kasus yang seperti itu. Atau misalnya pada kasus penganiayaan gitu kan. Ada bukti apa? Mungkin bukti visum dari korban dan juga sebagainya itu harus ada. Jadi, pembuktian ini yaitu pemeriksaan alat bukti, alat bukti dan juga barang bukti. Pembuktian dalam perkara pidana itu adalah proses untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Pembuktian di dalam perkara pidana ini berbeda dengan pembuktian di dalam perkara perdata ya. Jadi pembuktian kalau dalam perkara pidana ini untuk bertujuan membuktikan bahwa memang benar ada suatu peristiwa pidana yang telah terjadi dan terdakwa itu bersalah melakukannya sehingga harus diberikan sebuah bentuk sanksi ataupun hukuman. Nah, kalau di pembuktian dalam perkara perdata, itu tujuannya untuk mencari kebenaran formil. Jadi hakim tidak boleh hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi bisa disampaikan bahwa terkadang kita bisa bilang bahwa hakim pada perkara perdata itu dia bersifat pasif. Jadi kita yang harus benar-benar membuktikan dan sebagainya. Nah, kalau di pidana itu banyak terdapat bentuk pembuktian. Nah, sekarang setiap perbedaan dari pembuktian itu tergantung bagaimana ahli hukum lah ya memberikan referensi dari setiap pembuktian itu. Alat bukti yang sah menurut hukum itu antara lain pasti sudah tahu semuanya, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, ada barang bukti, dan dalam pidana ada keterangan terdakwa. Pembuktian dalam perkara pidana itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nanti Anda bisa kembali buka-buka itu ya. Nah, kalau kita tadi menyebutkan bahwa alat bukti dan barang bukti ini adalah dua hal yang berbeda ya dalam proses pembuktian dalam hukum pidana. Perbedaan antara alat bukti dan juga barang bukti. Kalau alat bukti itu alat yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Jadi alat bukti ini dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, kemudian keterangan terdakwa, dan juga lain-lain. Alat bukti ini merupakan alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Gunanya apa? Untuk menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa ada kebenaran ini terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Kemudian kalau barang bukti itu adalah benda atau barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana untuk mempersiapkannya ataupun dia dipakai ya ataupun juga ini dipakai untuk menghalang-halangi penyidikan juga bisa. Jadi memang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana atau benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan berlakunya tindak pidana. Barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi barang bukti dapat menjadi sumber dari alat bukti. Ya. Setelah adanya pembuktian, kemudian ada tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Nah, di sini nih, ini tadi kan sudah dakwaan, masih didakwakan, dia apa. Ternyata sekarang setelah semuanya dilakukan pembuktian, akhirnya dilakukanlah tuntutan. Siapa yang melakukan tuntutan? Tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Jadi, tuntutan oleh jaksa penuntut umum itu adalah kegiatan penuntut umum di mana dia mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa dalam sidang pengadilan.
Jadi tuntutan pidana ini dituangkan dalam surat tuntutannya dan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan alat bukti itu. Ya. Jadi tentunya juga surat tuntutan ini berisi adalah tuntutan hukum, yaitu penuntut umum ini meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman bla bla bla, atau misalnya bahwa tidak adanya bukti dan sebagainya, mungkin malahan JPU meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dibebaskan, pembebasan atau pelepasan terdakwa, atau juga bisa adanya pidana tambahan. Karena ada bukti-bukti yang ternyata mendukung adanya pidana tambahan pada proses persidangan sebelumnya. Surat tuntutan harus memenuhi juga syarat formal dan juga syarat material sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Syarat formal daripada surat tuntutan itu antara lain harus berisi dengan nomor registrasi dan juga tanggal, serta ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Ya, itu ya. Nah, kalau sedangkan syarat materialnya, surat tuntutan itu harus memuat fakta-fakta yuridis. Kemudian dibahas juga secara yuridis. Kemudian pertimbangan tentang hal yang memberatkan dan juga pertimbangan hal yang mungkin bisa meringankan terdakwa. Dan juga yang termasuk dalam tuntutan hukum. Ini semuanya juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Kemudian kita yang ketujuh yaitu pledoi, yang juga biasa disebut dengan nota pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Jadi kalau pledoi itu atau nota pembelaan ini bentuk pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa atau melalui penasihat hukumnya dalam sidang pengadilan pidana. Pledoi ini dilakukan setelah tuntutan pidana itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Pledoi isinya apa? Pastilah isinya kan berisi tangkisan terhadap tuntutan ataupun tuduhan JPU ya, secara umum, serta hal-hal yang meringankan dan juga membenarkan dirinya. Pledoi ini dilakukan dengan cara menolak, menyanggah, ataupun melakukan perlawanan di muka persidangan. Pledoi ini merupakan hak terdakwa. Ini hak terdakwa ya, yang tidak bisa dihilangkan oleh siapapun dengan alasan apapun. Oke, pledoi merupakan hak terdakwa yang tidak bisa dihilangkan oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Setiap orang berhak untuk membela dirinya. Ya, dalam sidang pengadilan pun, pidana itu pun harus juga mengedepankan hak-hak asasi manusia. Oke, itu pun juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, kalau kita bisa melihat salah satu isi kalimat di pasal 182 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP itu bunyinya adalah selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Nah, jadi dijawab di situ. Ya. Kemudian setelah kita melakukan pembelaan, terdakwa ataupun kuasa hukumnya melakukan pembelaan, dijawab lagi oleh jaksa yang disebut dengan replik. Ya, jadi juga harus memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan jawaban atas pledoi itu. Jadi kalau bisa dibilang replik ini adalah jawaban atau tanggapan dari jaksa penuntut umum. Ya, atas apa? Atas nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Jadi replik nanti akan dilakukan setelah pledoi dibacakan oleh terdakwa dan juga penasihat hukumnya. Replik pasti isinya juga adalah tangkisan atau sanggahan atas pledoi yang disampaikan oleh terdakwa atau melalui penasihat hukumnya. Oke, kemudian diberikan kesempatan lagi yang terakhir kepada
terdakwa untuk menangkis ataupun menjawab ya, ataupun menanggapi lah bahasanya terhadap replik yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang disebut dengan duplik. Nah, ini yang nomor 9. Jadi duplik ini adalah tahapan sidang yang dilaksanakan untuk memberikan jawaban atau tanggapan atas replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di dalam sidang pengadilan pidana. Duplik dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya setelah pelaksanaan sidang replik. Kalau nih seandainya dalam pledoi jaksa tidak mengajukan replik, ya berarti kita tidak perlu mengajukan duplik. Seandainya dia mengajukan replik, tapi kita misalnya membenarkan apa yang disampaikan oleh jaksa, tidak perlu mengajukan duplik. Tapi itu kan pasti jarang terjadi. 99% pasti terdakwa harus dapat membela dirinya ya. Oke. Dan yang terakhir yang 10 yaitu putusan hakim. Nah, putusan hakim dalam sidang pidana ini adalah keputusan akhir yang diambil oleh hakim setelah mempertimbangkan semua bukti, semua argumen yang sudah disajikan oleh kedua belah pihak dalam sidang pengadilan. Dan putusan hakim ini merupakan hasil dari musyawarah. Makanya kita kalau melihat hakim ada 3 di persidangan itu, kita sebutnya dengan majelis hakim. Di sana hakim bermusyawarah dengan anggotanya, ketua hakim melakukan musyawarah dengan anggota hakim yang lainnya. Atau yang bisa kita sebut dengan majelis hakim. Oke, putusan hakim ini tentunya harus memenuhi harus tentunya memenuhi 3 unsur ya. Yang pastinya unsurnya apa? Unsurnya keadilan itu sudah pasti. Kemudian juga harus adanya kepastian hukum dan juga kemanfaatan. Sesuai dengan 3 tujuan hukum, ya kan? Keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan. Putusan hakim bisa berupa apa saja, bisa berupa pemidanaan, atau bisa juga nanti putusannya bebas, ataupun juga bisa putusannya bebas atau yang disebut juga dengan putusan lepas dari segala tuntutan. Nah, itu bisa saja ya. Kalau putusan pemidanaan dijatuhkan kalau terdakwa memang terbukti memang secara sah dan meyakinkan menurut hakim itu melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kalau putusan bebas juga begitu. Kalau memang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim itu melakukan tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sedangkan kalau putusan lepas dari itu adalah segala tuntutan yang dijatuhkan dalam perbuatan didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Ya, oke. Dan pelaksanaan daripada putusan pengadilan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dan itu juga harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Ya, ini merupakan tahapan proses perkara pidana di pengadilan negeri. Tapi dalam peradilan semua ini, saya cukup nanti Anda kalau di dalam skenario Anda lakukan ini semua, ya. Tapi kalau di dalam nanti UTS, nanti akan saya beritahu apa saja yang perlu dibuat kalau Anda mendapatkan perkara pidana, berkas apa saja yang dipersiapkan. Oke. Nah, sekarang saya juga sudah nge-share kalian mengenai kasus ya. Mengenai kasus ini pasti sudah kalian baca ya. Jadi mengenai kasus ini adalah pertama ini kronologi kasus pidana tentang penyalahgunaan narkoba. Di sini saya mungkin tidak baca secara detail ya, tapi dari kronologi kasus pidana tentang penyalahgunaan ini, kalau yang tadi disebutkan adalah apabila misalnya si terdakwa, si tersangka ini membutuhkan si terdakwa ya membutuhkan penasihat hukum, tentunya yang dibuat adalah surat kuasa. Ya, surat kuasa ini saya sudah berikan juga contoh kepada kalian, jadi kalian bisa lihat ya. Seperti inilah surat kuasa yang ada. Saya juga sudah memberikan contoh mengenai surat kuasa yang untuk dihukum
acara perdata, di persidangan perdata, dan sekarang ini adalah surat kuasa khusus untuk perkara pidana. Ya, ini korelasinya ada di sini ya. Mungkin saya tidak akan baca satu persatu karena kalian juga sudah mempelajari mengenai sidang perdata, mengenai surat kuasa, dan kalian sudah pernah membuat itu, ya kan? Pernah saya tugaskan kalian untuk membuat surat kuasa untuk terlebih dahulu. Nah, ini salah satu template yang saya pergunakan, jadi bisa kalian digunakan juga seperti ini. Kemudian tadi mengenai tahapan daripada proses perkara pidana, yaitu adalah pembacaan eksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukum jika ada. Nah, tapi saya anggap tidak ada ya. Kemudian kalau sudah pembacaan eksepsi tidak ada, tentunya putusan sela pun tidak ada. Nanti pada peradilan semu, kalian harus langsung setelah pembacaan surat dakwaan, langsung dengan pembuktian. Pembuktian dilakukan, skenario pembuktian harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalian persiapkan alat bukti dan juga barang bukti yang ada. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Contohnya adalah seperti ini. Ini surat dakwaannya. Habis membuat surat kuasa, kan didakwakan. Nah, ini surat dakwaan seperti ini. Jadi nanti kalian bisa perbesar lagi, karena saya sudah kirimkan ke WhatsApp. Seperti ini contohnya. Kalian pasti cepat kok mengerti ya. Kalian baca dulu case-nya. Kemudian kalian mungkin dianggap sudah menjadi kuasa hukumnya. Kalian buat surat kuasa. Kemudian ada yang berperan sebagai sebagai jaksa penuntut umum. Kalian buat surat dakwaan sesuai dengan kasus yang disampaikan sebelumnya itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Oke, pemeriksaan alat bukti. Nah, ini nomor 5, pembuktian. Pemeriksaan alat bukti dan juga barang bukti dalam persidangan. Dalam skenario persidangan langsung saja Anda loncat ke sini ya. Tapi saya tidak melarang kalian ya, kalau kalian ingin membuat berkas 2 dan 3 pun atau 4 pun itu sangat boleh sekali, sangat boleh sekali. Ya, tapi standar minimal saya sudah sampaikan kepada kalian, mungkin langsung saja ke pembuktian dan juga membuat tuntutan daripada jaksa penuntut umum. Ini salah satu. Nah, kalau Anda lihat di sini kan ada fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi. Nah, ini kan merupakan alat bukti ya, yang A ini. Ya, ini sudah kalian skenariokan itu di dalam peradilan semu. Kemudian juga ada tahapan itu barang bukti. Kata barang bukti yang diajukan di persidangan adalah seperti ini. Nah, ini contohnya adalah narkotika jenis kokain dengan seberat 10 gram itu ditampilkan di persidangan. Jadi kalau kalian misalnya mendapatkan kasus mengenai narkoba, ya kalian tampilkan ya bukan narkoba beneran ya. Kalian ya apalah kalian pakai gitu. Mungkin tepung terigu gitu ya. Atau apalah. Ya kalian lebih tahu lah ya. Kemudian nah, ada keterangan terdakwa, ini kan juga merupakan alat bukti. Kemudian juga tadi adalah di dalam tuntutan harus ada analisis yuridis. Seperti apa itu. Ya. Unsur barang siapa. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Ya. Kemudian tuntutan. Nah, ternyata ada pemberantasan penyalahgunaan narkotika menjadi masalah nasional yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak. Ini memberatkan ya. Tetapi hal-hal yang meringankan apa? Misalnya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal. Terdakwa belum pernah dihukum. Atau mungkin hal yang memberatkan, terdakwa tidak pernah mengakui perbuatannya. Ya iyalah, kan pasti ya. Dia kan tidak mungkin akan mengakui perbuatannya. Gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya kok dia. Nah ini, tapi ini mengakui.
ataupun terdakwa belum pernah dihukum. Biasanya sih terdakwa, mungkin yang memberatkan bisa nih, terdakwa pernah dihukum atau terdakwa pada saat itu pernah menjadi pengedar gitu ya. Sekarang pemakai, ya. Nah, itu juga hal yang memberatkan. Menuntut, menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana tanpa hak, bla 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 bla. Ya, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Ya, ini bisa kalian pergunakan template kalian, karena saya juga akan memberikan kasus mengenai narkoba juga ya. Ini bisa kalian pergunakan template ini. Mungkin dengan case yang berbeda, tapi template-nya bisa sama seperti ini. Dan yang terakhir tentunya, agar memenuhi syarat formil, ya, ada tanda tangan daripada penuntut umum. Oke, kita kembali lagi ke surat kuasa ya. Ingat ya, setiap Anda membuat surat kuasa, perdata ataupun pidana, jangan lupa nanti diisikan materai. Ya. Setelah itu, apa proses selanjutnya setelah tuntutan itu? Adalah pledoi. Ya, saya sudah sampaikan di awal. Pledoi tentunya sudah, ini pledoi yang secara tertulis dan diwakilkan oleh penguasa hukumnya. Seperti ini, nanti bisa ini lagi. Nah, pada saat keterangan saksi kan, saksi yang meringankan ada, saksi yang memberatkan juga ada. Keterangan saksi-saksi mungkin disampaikan di sini, yang mana yang meringankan. Mungkin akan menangkis juga yang keterangan saksi yang memberatkan, ditangkis juga bisa bahwa mungkin tidak sebenarnya hal itu terjadi dan sebagainya. Ya, di sini juga perlu adanya analis yuridis, menjawab daripada analis yuridis daripada jaksa penuntut umum, ya, kesimpulan penutup dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian kalau Anda baca juga tadi PDF yang saya berikan kepada Anda, itu uh, tentang narkoba. Kalau yang ini tentang kasus penganiayaan. Ya, semoga Anda sudah membacanya ya. Jadi kita bisa lebih cepat ini ya. Ya kalian yang pastinya saya rasa kalian sudah mengerti mengenai hal ini ya. Karena saya sudah berikan template-nya dan kalian juga sudah di semester 7. Kalian pasti sudah mengerti. Saya rasa kalian sudah mengerti. Kalian tinggal membahas dengan kelompoknya. Kalian bahas dengan dosen pembimbingnya atau juga bisa dengan saya membahas hal ini setelah saya memberikan kasus kepada Anda. Sama, ini sekarang kasusnya adalah penganiayaan. Jadi, Anda buat surat kuasa khusus untuk membela klien Anda. Kemudian, ada surat dakwaan. Ya, kebetulan namanya adalah Nikomah Rustamayanti ya, karena beliau emang lagi magang di kantor saya nih ya, MBKM ya. Ya, jadi dia yang buat ini semua nih, sama Esa lagi satu. Bisa tanyakan sama mereka juga ya, kalau malu nanya sama saya ya. Kemudian, surat tuntutan. Jadi, setelah surat dakwaan, kita anggap tidak ada eksepsi. Tidak ada eksepsi, tentunya saja tidak ada tanggapan atas eksepsi, dan juga tentunya tidak ada putusan selah. Langsung saja mungkin ke surat tuntutan, ya, yang tadi hampir sama, tapi dengan case yang berbeda. Ini kalian bisa baca lagi nanti, perlahan-lahan, atau kalian learning by doing. Nanti setelah ini, setelah dengan kelompoknya, kalian bisa membahas ini. Jadi saya akan undi ya, saya akan undi.
Kemudian ini halaman terakhir ya. Dan kemudian adalah pledoi. Pledoinya ya template-nya juga hampir sama seperti narkoba tadi. Anda bisa baca pelan-pelan ya. Set. Ya. Dan juga ya. Oke. Setidaknya itu yang saya sampaikan secara teori pada malam hari ini kepada kalian semua. Mohon maaf kalau waktunya terbatas dan mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan kurang berkenan untuk perkuliahan hari ini. Kita akan bertemu lagi lain kali dalam kondisi yang juga sehat dan bahagia sama seperti ini. Oke, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Suksema semua. Terima kasih Bapak.